Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, CSM TV dimanapun Anda berada, kali ini kita, eee, kembali lagi dalam program CSM TV Podcast. Dan, kali ini kita kedatangan tamu, yakni, Ketua PMII Kabupaten Sambas dan Wakil Ketua PMII Kabupaten Sambas. Eee, Assalamualaikum, Bang Hadi. Eee, ini ketua ini namanya Bang Hadi Haryanda ya? Uray Haryanda. Dan wakil ketuanya Hadi Apriyadi. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih, Bang Uray ya, terkait dengan pergerakan, mahasiswa Islam Indonesia ya, khususnya di Kabupaten Sambas. Bisa dijelaskan, tentang keberadaan, organisasi PMII Kabupaten Sambas ini untuk saat ini? Terima kasih pada podcast KSNTD Kabupaten Sambas yang telah mengundang kami dari TNI Kabupaten Sambas khususnya. Sehingga pada kesempatan hari ini saya selaku Ketua Umum PCPMI Kabupaten Sambas hadir, dan di sebelah saya ada Wakil Ketua PCPMI Kabupaten Sambas. Alhamdulillah PCPMI Sambas ini ada pada tahun 2014. Itu awal tahunnya. Kemudian pada tahun 2016 kemungkinan itu telah definitif telah di SK-kan. Jadi berjalan waktu saya ini ketua cabang yang keempat. Jadi PMI Kabupaten Sambas ini baru ya. Tapi nanti, pada saat ngobrol mau yang wakil ketua yang bicara ataupun ketua enggak masalah. Iya. Sejak dibangun atau dibentuk pada tahun 2014, PC PMII ini sudah melaksanakan program-program apa saja yang dilakukan? Kalau dari pimpinan saya dari awal tahun 2022, jadi banyak, misalnya dari kegiatan Hablum Minallah. Jadi kegiatan Hablum Minallah ini adalah kegiatan yang mendekatkan pada Allah. Salah satunya misalnya kajian tentang keagamaan, yasinan, kajian rutin lah, misalnya di Sifahya. Dan Hablum Minannas ini kemarin kita bulan Agustus ada kegiatan aksi amal. Jadi kegiatan aksi amal itu membantu salah satu ada masyarakat yang disabilitas itu Pak, kemudian si donor darah. Itu Donor darah itu alhamdulillah yang kita lakukan pada bulan Agustus memeriahkan hari kemerdekaan. Oh, pada saat memeriahkan hari kemerdekaan kemarin. Kemudian apa, PC PMII ini kalau kan ini lingkungan mahasiswa ya, organisasi lingkungan mahasiswa. Kemudian, seperti apa, PMII untuk menarik kader gitu, menarik kader supaya untuk bisa mengikuti atau masuk dalam organisasi PC PMII ini? Yang saya alami Pak, dari awal jadi maba itu kan, saya tertarik dengan salah satu misalnya senior kita. Soalnya kan kok bisa aktif, bagus public speaking-nya yang kita lihat dan sosok pimpinannya, jadi saya ikuti. Nah, yang di kepengurusan saya yang saya tawarkan itu Pak, dari misalnya sosok pemimpinan, saya tawarkan kepada maba penggabung TNI. Dia tawarkan itu tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik itu dari diri pribadi kita, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, atau pada orang tua dan staff itu sendiri, baru bisa terjun ke organisasi PMI, Pak. Itu ya. Kalau untuk Adi sendiri gimana waktu awal-awal masuk PMI? Masuk PMI memang karena sebelumnya saya memang aktif organisasi. Berorganisasi di khususnya di SMA, di OSIS kan begitu masuk ke perguruan tinggi, saya melihat dari senior-senior mahasiswa tertarik dengan apa yang dikatakan tadi, public speaking-nya, bagaimana berorganisasi yang baik tadi, itu saya berusaha untuk mendalami organisasi ya. Jadi tetap di situ bagaimana organisasi yang baik lagi. Mungkin dari SMA ke perguruan tinggi ini masih mungkin ada perbedaan gitu ya, perbedaan masa transisi antara SMA dengan jadi mahasiswa kan beda ya. Mahasiswa dari mahasiswa ke mahasiswa setelah dialami itu memang sangat berbeda gitu. Beda gitu ya. Kalau misalkan setelah mendalami jadi anggota maksudnya jadi kader PMII lah, itu gimana rasanya sekarang?
Kalau itu sendiri Uray gimana? Kalau Menurut sejak Saudara? masuk PMI ya Pak, saya masuk PMI pada tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi ketika masuk PMI kita banyak kawan. Jadi organisasi PMI ini kan organisasi eksternal yang ada di luar kampus. Iya. Di PMI ini seluruh Indonesia ada Pak. Jadi setiap kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya saya ke Singkawang itu saya hubungi kawan PMI itu yang memudahkan saya untuk mencari kawan-kawan lah Pak dari PMI. Itu juga kali dari hadiah lebih memudahkan kali. Kalau Gimana? dari saya sih Bang, begitu turun ke masyarakat itu sangat Bermanfaat sangat gitu ya? bermanfaat. Kalau kita public speaking yang awalnya ya begini kan, sebelum sebelum jadi mahasiswa, siswa kalau ngomong seperti ini, waduh nggak bisa Bang. Iya iya. Begitu turun ke masyarakat, disuruh public speaking ke depan itu Iya. udah mantap, udah mentalnya Udah bagus itu ya. bagus. Kalau PMI sendiri dalam memberikan apa seperti didikan lah gitu, Iya. didikan apa saja yang dilakukan di PMI khususnya di Sambas Di nih. internal Internalnya seperti apa? itu kan ada ADRT Pak. Ah, Jadi di situ ada tentang materi-materi yang kita sampaikan kepada calon mahasiswa iya, baru atau calon PMI lah Pak. calon PMI Jadi misalnya anggota. tentang sama kayak pendidikan Pancasila, tentang negara apa sih PMI lulusnya. Jadi PMI adalah organisasi yang membawa Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah Pak. Oh, Jadi ada. lahirnya TNI dari Nahdlatul Ulama pada tahun 1960, 17 April di Surabaya. Jadi yang kita ajarkan tentang keagamaan, tentang NKRI, tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945. Oh, berarti dia organisasi sayap dari NU Iya. yang menaungi mahasiswa Iya. itu ya, PMI ini ya. Iya. Jadi kalau untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia khususnya yang di Sambas, kalau untuk kemasyarakatan seperti kata Hadi tadi, apakah sudah banyak diterapkan oleh kader-kader PMII di Sambas? Kemarin kita kadang mengadakan kegiatan selain yang bulan Agustus kan ada itu Pak, apa namanya, aksi amal. Sebelumnya ada yang kegiatan banjir itu. Jadi PMI kebetulan yang terjun ke masyarakat, kita mengawal korban banjir Pak. Dari Kecamatan Sejangkung dengan Kecamatan Sajak. Jadi saya selaku ketua umum mengkoordinator kawan-kawan PMI di Sambas, kita melakukan galang dana di sekitar pasaran Sambas ini Pak. Jadi setelah itu kita kumpulkan berapa dapat dananya, kita belikan ke beras dan lain sebagainya. Jadi kita ajak kawan-kawan komunitas lain untuk membagikan sembako. Oh, jadi juga PMI terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, kemasyarakatan gitu ya. Kalau untuk Sambas sendiri udah berapa kader PMI jumlah anggotanya? Yang ada di data Pak sekitar 400 lebih. 400-an ya? Iya. Itu yang khusus di Sambas? Iya, khusus di Kabupaten Sambas lah, yang asli kader dari orang-orang Sambas ini. Itu dari perguruan tinggi yang ada di Sambas semua kah? Iya Pak. Termasuk dari IAIS, Poltesa dan sebagainya lah gitu ya, yang swasta-swasta yang lain. Ini terkait dengan kan kita udah mau tahun politik nih Rai, sebagai ketua PMII, seperti apa Rai melihat ke depannya gitu, seperti apa harusnya seorang pemuda atau seorang mahasiswa dalam menyikapi tahun politik tahun 2024 mendatang. Menurut Uray seperti apa, Ray? Mahasiswa ini adalah organisasi kemudaan ya kan. Jadi kita ketahui bahwa pemuda ini adalah umurnya sekitar dari 17 tahun sampai umur 30. Nah, kita sebagai pemuda itu jangan sampai di musim politik ini menyebabkan hal-hal yang berbau sara, suku agama dan ras, dan jangan sampai menyebabkan info-info hoax. Nah, misalnya ada dapat informasi hoax ini Pak di dalam musim politik, mengkampanyekan si A atau si B lah. Tapi jangan sampai kita lagi yang menyebarkan informasi ini ke teman yang lain, stop ke kita. Oh gitu ya, untuk diri sendiri. Terkait informasi lah Pak. Terkait informasi ya. Kalau menurut Adi sendiri gimana? Terkait tentang politik nih. Peran mahasiswa seperti apa? Peran mahasiswa terkait tahun politik itu mengajak mahasiswa lah. Tadi abang kan mungkin mengajak mahasiswa untuk jadi pemilih yang cerdas lah.
yang cerdas maksudnya itu kita bagaimana, eee, paling tidak mensosialisasikan kepada sanak saudara mungkin bagaimana caranya, apa, berpolitik yang bersih paling tidak untuk memilih lah, memilih untuk nanti kita 2024 untuk mengajak tidak lagi bahasa kalau politik kan golput. Nah, itu lagi mengajak kita bagaimana, supaya mahasiswa dari diri sendiri ke mungkin dari keluarganya terlebih dahulu kan mengajak supaya tidak golput itu tadi. Menggunakan hak pilihnya lah Hak berarti pilih. ya, menggunakan hak pilihnya. Kalau dari internal PMI sendiri, ada nggak penekanan-penekanan, menjelang politik nih, Rai? Artinya misalnya secara umum lah gitu kan, kepada kader-kader supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga dan sebagainya dalam suasana politik ini. Karena kan, kita tahu bahwa suasana ini semakin hari makin panas gitu kan, apalagi, menjelang pilpres apa segala macam. Nah, peran PMI sendiri, seperti apa? Ada secara internal menyampaikan atau memberikan, informasi terkait persoalan ini? Kebetulan ini PMI adalah salah satu organisasi yang terdaftar di Bawaslu. Jadi kebanyakan dari kader-kader Sambas lebih khususnya ada yang menjadi anggota penyelenggara di PPS, PKD sampai PPK. Jadi, nah kebetulan kawan-kawan kita yang sebagai penyelenggara mungkin kalau telah melaksanakan tugasnya kan menyebabkan informasi kepada masyarakat atau teman di sekitarnya bahwa di musim pemilu ini pilihlah pemimpin yang baik mungkin kan tanpa adanya politik uang atau kampanye hitam dan jangan sampai yang golput. Nah, khususnya untuk saya dari ketua cabang PMI tidak ada penekanan-penekanan khusus. Tidak ada penekanan khusus ya. Ini memang memberikan keleluasaan pada kader untuk menjalankan tugasnya lah gitu kan, baik di Bawaslu sebagai pengawas lah Iya, ya, pengawas. sebagai pengawas pemilu. Nah kemudian kalau untuk, kondisi sekarang ini kan banyak yang, udah panas gitu kan, kondisi pemilu. Terus kalau misalkan misalkan kalau misalkan ada, pemuda atau organisasi mahasiswa segala macam, kan ada nih oknum-oknum Iya, yang ibaratnya mendukung salah satu calon ataupun berpartai. Nah menurut, Ure sendiri sebagai ketua, ini seperti apa? Menurut pribadi lah ya, sebagai ketua PMII, kalau melihat, oh ada mahasiswa yang ikut berpartai atau mendukung salah satu calon. Nah, kalau menurut saya pribadi lah Pak, mungkin kalau ada salah satu mahasiswa yang mendukung salah satu calon ataupun salah satu partai, mungkin kita kan nggak tahu mungkin yang pengurus partainya, orang tuanya atau kerabat terdekatnya lah kan, jadi kita pun tidak bisa intervensi lah ya. karena kan sudah dari awal dia mengikuti hal tersebut. Kalau misal itu salah satu kader gimana? Salah satu kader PMII, kalau misalkan dia juga ikut terlibat ke partai atau mungkin dia mendukung salah satu calon atau malah dia tim suksesnya gitu kan. Nah, tim sukses salah satu calon itu misal dia anggota PMII itu gimana tuh? Kalau di pengurus cabang itu kan tidak ada. Tidak ada memang ya. Masuk ke partai ataupun salah satu oknum. Jadi mungkin yang bawah-bawah pun saya tidak tahu lah. Karena kan yang banyak sih dari anggota sekarang sudah masuk ke PPS ataupun sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai anggota KPPS. Misalnya ada yang sebagai itu, mungkin tadi yang saya sampaikan dia mungkin kerabatnya terdekat ataupun ada keterikatan atau dari awal sebelum masuk kuliah. Berarti kalau, dari PCPMII sendiri itu, membebaskan kadernya untuk, memilih ataupun bergerak gitu. Apakah dia itu, mendukung salah satu calon itu tidak ada masalah berarti? Tidak masalah ya? Karena oknum yang akan mengatasnamakan ini. Oh ya, karena dia membawa atas nama pribadi ya dia. Kalau PMI berarti itu udah pelanggaran berarti kan? Udah pelanggaran. Karena kan nih organisasi mahasiswa kan harus netral paling tidak gitu kan, secara tidak langsung walaupun kalau saya lihat juga kan PMII ini kan organisasi NU gitu kan, tapi tetap netral kan. Nah kalau melihat ini, kondisi Kabupaten Sambas sekarang,
Kalau menurut, Uray sendiri sebagai ketua PMII seperti apa? Secara umum lah ya, Kabupaten Sambas sekarang ini baik dari sisi pembangunan, terus, politiknya, ekonominya seperti apa? Menurut pandangan Uray sendiri? Kalau yang pertama dari segi pendidikan, Ah, alhamdulillah di Sambas ini kan yang saya tahu ada 3 kampus, mhm, Stikes, IAS, dan Profesa. Profesa. Alhamdulillah, kalau adanya 3 kampus ya kan sudah membangun SDM kita lebih khususnya di Kabupaten Sambas. Ya. Nah, saya ketahui sebelumnya bahwa SDM di Sambas salah satu-satunya SMP, tamatan SMP. Mhm, Nah, pada pada kali itu semoga adanya kampus di Kabupaten Sambas, SDM kita meningkat jadi sarjana sebenarnya. Iya. Jadi salah satu pendidikannya meningkatkan sumber daya manusia kita lah khususnya di Kabupaten Sambas. Dan untuk infrastrukturnya, pembangunan di Kabupaten Sambas, saya udah berjalan di Jawai mhm, sampai ke Selakau, Salatiga, Pemangkat. Mungkin dari jalannya udah bagus, udah merata lah mulai sedikit. Ini kan tidak mungkin di dalam pimpinannya langsung bagus semua. mhm. Jadi saya lihat udah mulai pemerataan di setiap pelosok-pelosok desa. Kalau ekonomi gimana? Ekonomi kita, Kabupaten Sambas sendiri, kehidupan masyarakatnya apakah sudah layak? Karena kan kita tahu, mungkin sebagai mahasiswa lah kan, kita tahu bahwa Sambas ini kan lebih banyak, masyarakatnya kehidupannya bertani, berkebun, sisanya kan banyak yang mungkin PNS swasta dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sisi ekonomi, kalau, menurut Adi sendiri sebagai ketua PMBI, gimana kondisi kita Sambas ini? Apakah masih perlu kita perbaiki atau harus ada peran pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program-program apa, UMKM atau sebagainya gitu? Melihat dari situasi ini gitu di Sambas. Menurut Adi Uray sendiri gimana? Untuk wilayah Kabupaten Sambas ini kan wilayah pertaniannya sangat besar, Mhm, baik perkebunan sawit, mhm. sawah atau ini ya, Eme lah bahasa kita kan. terus nangkal gitu Nure, Nure, oh, dan kebetulan ada yang petani dan sebagainya, ya lade, kopi. Untuk meningkatkan ekonomi sih butuh kepanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk ah, adanya tadi infrastruktur jalan yang bagus memudahkan dari desa untuk membawa ke kota. mhm, Itu untuk khusus di kecamatan sama sih pertanian kan sangat sedikit, jadi kebanyakan misalnya tanaman sayur, eh, tanaman dan sebagainya kan dari jauh-jauh Pak, dari misalnya dari kecamatan Jawai iya dari bawa kampung-kampung lah, bawa ke Sambas. mhm, Kalau jalannya bagus, iya, perputaran ekonominya sangat bagus Pak. mmm. Kalau menurut Adi gimana? Di kalau, kondisi, sebagai mahasiswa lah kan paling paling nggak kan wawasannya juga harus luas, apalagi udah masuk dalam organisasi PMII kan paling nggak sedikit kritis lah gitu, bisa kritis lah gitu melihat kondisi kita yang ada di Sambas. Menurut Adi sendiri gimana? Kalau dari segi ekonomi ya, Iya, dari segi ekonomi ini kalau saya lihat ya, Kabupaten Sambas ya masih perlu ada yang apa namanya, perbaiki lah atau gimana ya, dari tadi perbaiki ya memang betul kata tadi kan transportasinya mungkin dari prospeknya ini kan dilihat mungkin dari saya memandangnya lah, iya, memandangnya udah ada udah ada dari progres dan transportasi yang udah perbaiki tadi dari jalan sampai tadi, jadi ekonomi masyarakat tuh lebih terbantu dengan dari segi ekonomi dan transportasi tadi lebih mungkin diperbaiki. diperbaiki gitu ya, masih banyak perlu diperbaiki untuk pemerintah daerah. Kalau terus dari sisi apa, kewilayahan gitu kan luas. Iya, luas. Mungkin pandangan dari ketua umum melihat kondisi kita yang luas ini Kabupaten Sambas, mungkin kita tadi betul, ada 3 universitas atau 3 perguruan tinggi bisa meningkatkan SDM. Apakah ini bisa dimaksimalkan untuk membangun Sambas dengan luas wilayah kita yang cukup luas ini, Rai? Kalau menurut saya untuk memaksimalkan dalam Heeh, waktu yang singkat itu mungkin tidak. heeh, Jadi kita perlulah bertahap, misalnya setahun ini ada misalnya alumni atau dari IAS, Profesa atau Stikes membangun termasuk
desanya dong, kampungnya dulu, lalu langsung setelahnya setiap tahun kan ada peningkatan lah, mungkin ada perubahan lah. Jadi peran dari mahasiswa ini terutama alumninya gitu Ya, kan, lulusan dari perguruan tinggi itu mengabdi dulu ke desanya atau ke kampungnya dulu berarti ya. Kalau PMI sendiri untuk pengkaderan apakah ada tugas dari kader untuk terjun ke masyarakat atau gimana gitu, Ray? Ada enggak? Kalau ditugaskan Ditugaskan enggak atau gimana? Kalau Untuk misalnya kita ada buat kegiatan, berkegiatan ya? nah, misalnya kan minggu depan kita ada kegiatan PMI gathering kan. Jadi kegiatan itu kan silaturahmi atau diskusi, misalnya mau ditambahkan bisa. Jadi istilah kita melakukan kegiatan di masyarakat. Kalau ditugaskan itu enggak pernah ya. Pernah enggak PMI melakukan kegiatan kayak Ure bilang tuh diskusi-diskusi ataupun kegiatan workshop atau kegiatan dialog gitu ke masyarakat? Nah itu bisa diceritakan enggak temanya apa saja yang pesertanya atau yang isi yang dibahas dalam kegiatan itu apa gitu? Dulu kita pernah melakukan itu Pak, seminar tentang radikalisme. Itu bisa diceritakan gimana tuh awalnya seperti apa bisa membuat kegiatan seminar itu? Dari awal, kebetulan kita kan ada kenalan tuh, Selangan. Jadi kita bekerja sama dengan Restu untuk membuat kegiatan dengan seminar radikalisme. Jadi kita menyampaikan kepada mahasiswa bahayanya radikalisme kan. Jadi di situ ada pematerinya yang memang pas ataupun cocok menyampaikan kepada mahasiswa seminar. Itu siapa narasumber waktu itu? Kemarin itu dari Polres Sambas, dari akademisi, dari ormas Pak. Dari ormas juga. Itu pesertanya dari seluruh mahasiswa? Mahasiswa ya. Itu berarti kegiatannya kapan? Waktu itu? Tahun lalu ya. Tentang radikalisme. Kalau menurut kok tiba-tiba PMII bisa membuat satu ide untuk membuat seminar tentang radikalisme, itu kenapa? Apakah memang kondisi kita sekarang sudah rawan terhadap radikalisme atau apa? Menurut Ray sendiri? Kalau menurut saya rawan atau enggaknya, karena radikalisme yang kita lihat kan Pak di sosial media atau di TV itu kan sangat bahaya. Nah, kita pun nggak tahu bahwa misalnya kawan kita ini apa radikal itu ataupun enggak. Kita sebagai kaum muda atau mahasiswa tetap kita sampaikan pentingnya RKRI, pentingnya Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945. Nah, jadi kalau kawan-kawan telah disampaikan yang tadi saya sebutkan, mungkin tidak bisa terpapar adanya paham-paham radikal. Kadang kan ada kalau dilihat di sosial media itu kan Pak, tidak mau hormat pada bendera, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita anak-anak PMI tidak mungkin masuk ke paham radikal tersebut. Jadi ini ide dari PMII untuk mahasiswa lain supaya untuk meningkatkan radikalisme lah, untuk melihat situasi sebelumnya seperti apa gitu kondisi kita kan. Memang kalau menurut Ure sendiri kan memang tadi disebutkan kalau kita ini udah banyak karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kan, karena kita udah zaman digital kan, banyaknya media sosial, baik itu Facebook, Instagram dan sebagainya gitu kan. Banyak sekali informasi-informasi yang belum kita ketahui udah masuk dulu gitu kan. Dan itu kadang-kadang kita kalau yang awam atau yang belum tahu itu tetap diterima mentah gitu. Nah, kaitannya dengan pemilu, kalau menurut Uray sendiri sebagai ketum PMII kan, Sambas, banyaknya informasi yang masuk lewat media sosial yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa kan. Terus ada yang menerima atau yang tidak gitu kan, apalagi zaman-zaman buzzer sekarang kan udah mulai bermunculan apa segala macam. Nah, kalau menurut Ure sendiri cara mengantisipasi kita sebagai mahasiswa gitu kan, seperti apa untuk seperti apa mengatasinya gitu, supaya kita tidak terpengaruh dengan isu-isu tersebut? Apalagi kan iya Pak ya, di sini kan khususnya di wilayah Kabupaten Sambas kan banyak anak-anak muda yang telah
main sosial media, pasti. ya, TikTok, di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya kan. Untuk mengantisipasi tersebut, tadi ada saya sampaikan, misalnya pendapat berita hoax. Jadi kita sebagai kaum mahasiswa, kaum intelektual, kita kan membaca dulu, benar atau tidaknya itu jangan sampai kita men-sharing. Jadi kita saring dulu betul enggak, kalau betul boleh kita sharing. Kalaupun enggak betul cukup sampai kayak gitu. Gitu cara menyaringnya gitu ya. Dibaca sampai tuntas. Kadang kan banyak kawan-kawan ataupun orang-orang lah yang kita dengar, oh baca judul, misalnya ini langsung share gitu kan. Padahal dia membaca dia tidak habis. Jadi harus kita lihat dulu berarti kan, harus difilter berarti, harus difilter. Menurut Adi sendiri gimana terkait dengan ini tentang media sosial gitu? Kalau dari pandangan mahasiswa lah, mungkin kita sebagai mahasiswa mengedukasi kepada tidak orang terdekat kita dulu, orang terdekat dulu, keluarga kita. Kalau melihat berita tuh dicek dulu. Itulah perannya mahasiswa di zaman sekarang, kita mengedukasi, bukan hanya kita tadi perannya, bukan hanya kita memendam sendiri tadi itu kan, ilmu yang udah kita dapat, lalu misalkan orang tua kita share yang misalkan tidak jelas itu kan baliknya ke kita lagi. Jadi itulah edukasi dulu. Banyak berita-berita yang belum bisa dipercaya lah gitu kan, yang masuk terus kan. Media sosial ini kan kita tidak bisa memfilter kalau kita tidak bisa mengedukasi, betul kata Adi tadi, bisa mengedukasi ataupun kita bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan kan. Nah itu memang agak susah. Terus kalau misalkan ada enggak, udah berapa lama Ray jadi ketum? Setahun ya? Setahun. Tapi sebelum itu kan kader dulu berarti ya? Kader udah sama jadi mahasiswa. Jadi kader biasa. Pernah enggak ngalami, karena abang kan pernah jadi mahasiswa, pernah juga jadi mahasiswa, pernah juga berorganisasi. Nah, ketika ada hal yang menurut mahasiswa itu kurang, kebijakan yang kira-kira kurang atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, itu mereka langsung turun demo. Itu pernah enggak yang dilakukan oleh PMII untuk melakukan gerakan-gerakan yang ibaratnya ketika yang dianggap merugikan rakyat atau kebijakan pemerintah daerah merugikan rakyat, pernah enggak melakukan maksudnya aksi segala macam itu? Pernah enggak? Kemarin di tahun 2022 bulan 9 ya, kita sama-sama OKP lah, sama melakukan aksi terkait BBM di gedung DPRD Kabupaten Sambas kemarin ya. Ya, jadi kita sama-sama kawan-kawan Spain, TNI, kawan-kawan BMJS, dan Desa, jadi kita diskusi, sampaikan apa yang kita sampaikan kepada pimpinan kita. Jadi setelah uang sampaikan aspirasi. Karena yang kamu tahu kan karena memang mahasiswa ini yang cuma bisa bergerak gitu, yang menyuarakan aspirasi rakyat kan. Nah kalau bukan mahasiswa siapa lagi lah kan yang bisa, yang jelas yang bisa menurunkan presiden kan mahasiswa, malah dulu tahun 98 kan. Nah dari situ kita bisa berkaca bahwa bukan kita berorganisasi ini tidak hanya untuk kita mencari ilmu atau mencari pengalaman, tapi juga kita bisa merasakan gimana kondisi masyarakat yang mungkin ada kebijakan yang merugikan rakyat atau segala macam. Nah itu yang karena abang juga dulu kan mahasiswa, ada kawan juga yang di PMII, ada kawan di PMII, mereka juga melakukan gerakan, malah kan ada yang meninggal waktu itu, anggota kader PMII, kalau salah bang waktu itu, Saparudin tuh kan waktunya 98, itu kader PMII kalau tidak salah kan. Nah jadi PMII ini salah satu kalau menurut saya organisasi mahasiswa yang sangat kuat gitu, sangat kuat dan sangat diperhitungkan. Nah kita nggak usah melihat dari organisasi mahasiswa yang lain lah kan. Nah kita fokus ke PMII, artinya
seperti apa, Urais selaku Ketua Umum untuk menguatkan kembali semangat. Nah, semangat dari kawan-kawan, anggota atau kader PMII untuk peka gitu terhadap isu-isu di masyarakat. Nah, pernah ndak, merasakan hal itu gitu, Rai, untuk, kader-kader yang lebih kritis gitu? Ada ndak penekanan-penekanan atau memberikan, eee, apa, informasi atau pengetahuan terhadap kawan-kawan kader supaya lebih kritis, apa, terhadap kebijakan-kebijakan? Nah, pernah nggak ngalami hal seperti itu? Selain waktu aksi aksi kemarin, nah kan aksi damai kemarin. Nah, pernah nggak, eee, Kalau melakukan itu? diskusi Diskusi ya? kritis tuh Heeh. kebanyakan di warung kopi. Iya, nggak masalah karena kan kita sekarang nggak usah terlalu formal kan. Iya, Kita bawa di warung kopi pun kita bisa diskusi gitu. jadi Nah, jadi hal yang kecil pun kadang kita diskusi. iya sambil gurau-gurau apa segala Sambil macam. ngobrol lah sambil kawan-kawan Heeh, anak main game apa iya, kan. Nah, di situ mulai timbul lah diskusi. heeh, Ada yang tidak sependapat, dia heeh, mulai timbul kritisnya mhm, kawan-kawan mhm. masuk. Nah, Dialis lah itu kan. mhm, Nah, jadi mulai sampailah isu-isu apa yang dikaji mereka kan. heeh, Nah, mulai misalnya tentang ada masalah nasional. Nah, heeh, kita diskusi tuh Pak di meja warung kopi lah ya, yang sering dilakukan. mhm, Kadang setelah pun, nah lebih cerita-cerita lah iya. malam. Nah, memang harus seperti itu sebenarnya Rai. Artinya gimana ya, walaupun kita hanya ngobrol-ngobrol tapi kan kita udah diskusi ya Iya. namanya kan. Karena kan banyak isu nasional nih yang bisa kita bawa ke daerah. Hmm. Selain isu politik lah ya, isu politik kan tetap pasti akan berpengaruh ke daerah. Iya. Sambas lah terutama kan, karena kita pemilu ini kan seluruh Indonesia kan berpengaruh, isu politik. Belum lagi isu-isu kebijakan pemerintah pusat yang juga berdampak ke daerah. Nah, itu kan perlu didiskusikan juga gitu kan sebenarnya. Kemudian apalagi ada, isu-isu yang di luar kayak yang sekarang ini kan yang di Riau itu kan. Iya. Nah, sampai bentrok dengan aparat apa segala itu kan udah mulai isu-isu. Nah, eee, sebenarnya itu kan harus kita diskusikan gimana meng-counter sampai, saya lihat di grup lah kan, sampai harus ada pernyataan sikap dukungan terhadap kawan-kawan kita Melayu yang ada di Riau gitu kan. Nah, jadi ini kan perlu kita diskusikan, seperti apa sih kondisi sebenarnya gitu kan di sana, apakah benar gitu kan, atau, apakah benar aparat ini, melakukan apa, anarkis gitu kan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya kalau tadi, Urai bilang kan betul kita harus kritis terus, idealis juga kan mahasiswa ini kan lagi, jiwa-jiwa idealisnya kan energi kan semangatnya kan harusnya lebih mencuat. Hmm. Nah, terus terang sebenarnya Abang, di sini ngundang, Urai dan Nadi kan sebagai, pengurus PMII, PC PMII Sambas kan itu, menggerakkan lagi, eee, apa, keinginan mahasiswa Iya. atau semangat mahasiswa supaya gaungnya lebih, bersuara gitu kan. Nah, kalau misalkan PMII, bisa melakukan hal-hal seperti itu kan, bisa lebih baik gitu. Nah, artinya walaupun kita nggak sampai kebijakan kita nggak didengar pun nggak masalah, tapi kita udah bersuara gitu kan, udah bersuara. Pernah nggak, PMI ini, selain diskusi, kemudian melakukan seminar, terus selain melakukan gerakan aksi gitu kan, nah pernah, melakukan apa, eee, memberikan informasi lah gitu atau seperti apa ya misalnya ya, eee bersuara di media lah gitu. Pernah nggak itu, diminta wawancara atau apa gitu di salah satu media untuk menjelaskan satu peristiwa atau gimana, selama menjabat maksudnya selama jadi kader PMII lah, Kalau saya Bu, pertama kali ya, baru pertama kali baru ini ya? kali. Oh, kalau Adi Baru baru pertama pertama kali kali. juga ya? Jadi belum belum pernah sama sekali diwawancara atau ya, Belum. terkait dengan apa, mungkin kondisi kita di Sambas lah, Hmm. terutama di musim politik ini kan. Nah,
Kalau menurut Hadi sendiri kalau kondisi kita di Sambas, eee, mau menjelang pemilu 2024 nih kan, ini pengalaman pribadi ya sebagai ketua kan, sebagai ketua PC, apakah termasuk aman atau gimana? Atau kondusif kita di Sambas ini? Saya tuh Dua-duanya ketum loh, ketum dulu lah. Dulu Gimana, aman nggak kira-kira kita kalau nih? saya lihat pada tahun 2019 Heeh, nggak ada sih Pak yang kejutan yang sangat-sangat berat. nggak ada yang Ya. gejolak-gejolak yang terlalu Jadi anu. nggak tahu lah untuk tahun 2024 ini kan karena banyak anak muda, Hmm, ya, salah satu enggak untuk pemimpin yang masa akan datang. betul lah. Jadi jangan sampailah buat hal-hal yang tidak diinginkan di dalam politik. Jangan sampai ada bentrok lah Ya, gitu ya. Kalau menurut Hadi gimana deh? kalau menurut Heeh, saya, eee, jadilah pemilih yang cerdas. yang itu aja ya. Ya. Tapi kan gini, eee, PMII satu organisasi besar yang ada di sampai ke pusat malah kan, Iya. seluruh Indonesia. Eee apakah nanti ke depannya, 2024 nih kan 2024 nih kan, mungkin akan melakukan satu bukan gerakan sih, apa sih namanya ya, istilahnya ya, melakukan sosialisasi Iya. sosialisasi, terhadap, mahasiswa atau masyarakat umum gitu kan, terkait dengan pemilih cerdas tadi seperti yang tadi atau bagaimana supaya, pemilu ini aman Iya. gitu, segala macam gitu kan. Inilah sebenarnya peran mahasiswa dan peran pemuda gitu kan, Hmm. supaya memilih netral atau memilih sesuai dengan hati nurani, jangan memihak, apalagi mahasiswa kan. Nah, apakah ke depannya akan ada kegiatan seperti itu rencananya Insya ada? Allah ya. Kan Mhm. minggu depan kita mau membuat kegiatan PMI gitu. Nah, Oh, nanti heeh. kita undang, insya Allah kita Mhm. undang Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas. Nah, Jadi, ya, Kemarin heeh. belum kita konfirmasi. Semalam udah kita rapatkan sama kawan-kawan TNI Sambas. Mhm. Jadi di situ peran peran pemuda dalam mengawal demokrasi tahun 2024. Nanti Masuklah tadi pemilih cerdas dan heeh, sebagainya. iya Jadi setuju. paparkanlah sama-sama Ketua Mhm. Bawaslu. Insya Oh, Allah. heeh, iyalah berarti udah ada Ada rencana ya, rencana. ada rencana dari PMII Nah, untuk mengadakan kegiatan itu ya, dalam rangka untuk mensukseskan pemilu Ya. 2024 mendatang lah kan, terutama dari mahasiswa sendiri. Ya. Nah, kalau dari wakil ketua nih gimana? Maksudnya melanjutkan dari omongan Pak Ketum tadi, untuk rencana gathering tadi itu, gimana nanti? Teknisnya seperti apa Teknisnya rencananya? nanti, undang ya. Sini kan, memang khusus di kader-kader PMI, Bang. Kader khusus Kader khusus kader khusus PMII Ya. saja ya? Ah, iya, ya, khusus PMI, mhm, itu nanti, dihadirkan dengan narasumber yang udah kompeten di bidangnya. mhm, Jadi harapannya nantilah mhm, di output-nya setelah acara tersebut kan bisa menambah nanti kepekaan dari yang kader nih kan masih mahasiswa, mhm, masih mahasiswa yang diajak ini. mhm, Menambah kepekaan nanti bagaimana mengawal awal pemilu dan segala macam supaya pemilu kita nanti kondusif. jadi, kepekaan, kepedulian kan nggak hanya dulu diri mereka sendiri kan kader, dia bisa menginformasikan kepada keluarganya, pada kawan-kawannya yang di kampung dan sebagainya kan. Benar. Nah jadi, karena memang mahasiswa nih rentan, karena kalau menurut saya ya, mudah gitu dia untuk, dipengaruhi, diajak, diprovokasi dan sebagainya kan. Nah jadi memang peran-peran kayak, Adi dan Nura inilah untuk meyakinkan kawan-kawan supaya lebih kuat gitu, dalam menghadapi godaan gitu kan. Karena memang mahasiswa nih ya saya pengalaman ya, Iya, iya. pengalaman, banyak mahasiswa yang dimanfaatkan gitu, banyak yang dimanfaatkan, tapi itu dilakukan oleh oknum ya, Iya. oknum, nggak semuanya seperti itu gitu. Nah oleh sebab itu makanya kita undang supaya kawan-kawan PMI ini supaya lebih, apa, lebih giat lagi Iya. untuk, memberikan edukasi Iya. pada kawan-kawan mahasiswa yang lain, kepada adik-adik kita terutama yang masih kader-kader yang baru kan. Nah itu kan masih polos-polos tuh. Ya. Nah, Pemula. ibaratnya pemilih pemula juga gitu kan. Nah itu yang jadi tugas Urai dan tugas Hadi lah, gimana mendidik mereka gitu kan. Apalagi 2024 nih
kan cukup panjang kan, dari awal sampai akhir nanti mulai dari pemilu sampai pilkada kan. Nah itu memang harus kita kawal. Nah itulah, jadi mungkin, terakhir nih, Rai, selaku Ketua Umum, mungkin pesan-pesannya kepada kawan-kawan mahasiswa Kabupaten Sambas, terhadap, pemilu 2024, pesannya seperti apa? Misalnya, eee, mau mau kita kawal atau mau dijaga atau seperti apa gitu kan, mungkin dari pesan-pesan dari Ketua Umum PMII, silakan, langsung ke kamera. Untuk menegakkan pesta demokrasi pada tahun 2024 ini, pentingnya peran pemuda untuk mengawal demokrasi. Nah, untuk menentukan pemimpin itu tergantung dari anak muda tersebut. Anak muda pada hari ini kan banyak melakukan kegiatan sosial. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak penting ataupun hal-hal yang sifat hoax ataupun sifat unsur syarat. Hanya itu. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran, Ketua Umum Rai dan juga Wakil Ketua Umum PMII Adi atas waktunya hadirnya di, podcast CSM TV. Nah, baik, pemirsa CSM TV Podcast dimanapun Anda berada, demikian, kegiatan podcast yang menghadirkan, Ketua Umum PC PMII Kabupaten Sambas dan juga Wakil Ketua Umumnya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Dan jangan lupa tonton terus podcast CSM TV setiap minggunya dengan tamu-tamu yang berbeda dan tema-tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.